Pas udah malam, kita semua udah tidur tuh. Dan gue kebangun. Posisi gue paling pinggir, adik gue di tengah, dan si Benny di sebelah adik gue. Gue kebangun, terus kaget ngeliat Benny. Badannya ngeluarin asap, beneran ngebul. Buset. Gue paham kalau orang habis berendam air panas bakal keluar asap. Tapi ini kan suhunya lagi dingin-dinginnya nih. Dan Benny cuma demam. Masa sih sampai ngebul gitu? Gue mencoba buat nggak mikir apa-apa dan lanjut tidur aja. Gak taunya, pas bangun, keadaan Benny gak baik-baik aja, gengs. Gue juga udah mulai kena hipotermia karena tidur kemejaan doang. Dwi adik gue lanjut ke puncak. Sementara sebagian orang mencoba buat bawa Benny turun dari gunung. Tadinya gue sama temen gue, sebut aja namanya Kupa, mau bopong dia. Tapi katanya Benny masih bisa jalan. Ya udahlah, Benny jalan di depan bareng si Kupa. Sementara kita sisanya jagain dia di belakang. Kenapa kita taruh dia di depan? Biar kelihatan lah. Daripada dia jalan di belakang, ntar malah ketinggalan berabe. Jalanlah kita menyusuri gunung Congratulations buat turun. Beberapa lama, gue ngerasa kayak ada yang aneh dengan teman adik gue ini. Sepenglihatan gue, kita emang turun menyusuri gunung. Terus ketemu persimpangan. Seinget gue tuh, sisi kiri adalah jalan biasa. Jalannya ada kayak jejak motor trail gitu, karena emang biasa dipakai sama pemakai motor trail. Sementara sisi kanan itu jurang. Dan si Benny malah belok ke kanan. Gue berhenti sebentar dan bilang sama teman-teman gue, kayaknya nggak ke kanan deh, harusnya ke kiri nggak sih? Terus temen gue bilang, tadi kan si Benny sama Kupa jalan di depan, mereka juga udah tahu jalan kali. Terus temen gue yang lain nanya, terus gimana nih? Gue bilang, kita ke kiri. Perasaan gue bilang kita kudu ke kiri nih. Berantemlah gue sama temen gue ini, perkara jalan mana yang harus dipilih. Sampai salah satu anggota rombongan bilang, itu mereka udah turun loh, sambil nunjuk Benny sama Kupa. Ya udahlah, gue nurunin ego, gue ngikutin Kupa sama si Benny. Gue percaya Kupa tahu jalan. Masalahnya, semakin turun, gue makin ngerasa aneh dengan jalannya nih. Perasaan juga kesini dah, ucap gue dalam hati. Sampai tiba-tiba gue digagetin sama orang di belakang gue. Ini kemana jalannya? Terus si Kupa bilang, nggak tahu. Si Benny dari tadi turun terus. Habis itu kami semua berhenti dan kaget ketika Benny ternyata menjatuhkan diri ke dalam jurang. Anjir lah, kenapa tuh anak? Wah, udah nggak bener ini. Sedikit info, kalau malam-malam tuh mata kita akan menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke mata. Jadi sedikit banyak kita terbiasa dengan pemandangan di depan. Meski pencahayaan minim, kalau ada jalan, masih ada rumput-rumput atau pijakan gitu. Sementara yang Benny ambil itu jalannya udah putus-tus gitu aja. Berarti di depan itu udah jurang. Dan Benny tanpa babi bu langsung jatuh gitu aja. Berarti kan ada yang aneh. Karena mayoritas rombongan kami udah berpengalaman, jadi kami gotong lah si Benny yang udah terjerembab di dasar jurang. Untungnya tuh jurang kagak dalam, jadi dia masih selamat, cuma pingsan aja. Kita obatin dan olesin kayu putih. Dan gak lama Benny sadar. Terus langsung nanya dia, gimana nih? Deng deng deng. Barulah saat itu kita sadar kalau selama ini si Benny kesurupan. Soalnya selama jalan juga Kupa bilang Benny gak ngomong apa-apa, jalan mulu, ekspresinya kosong. Bahkan kayaknya nggak lihat kalau di depan itu jurang. Terjun bebas aja dia kayak Jeff Hardy. Usut punya usut, katanya si Benny sama sekali nggak inget kalau selama ini dia jalan. Dia cuma inget tiba-tiba udah dikasih minyak kayu putih aja. Bejir, jadi selama ini badannya digerakin roh halus. Akhirnya kita semua balik lagi ke atas, ke arah persimpangan tadi. Dan kali ini kita ngambil jalan ke kiri yang ada jejak ban motor trailnya. Pas udah ke base camp tuh, barulah si Benny cerita kalau pas malam pas tidur terakhir dia sempat mimpi basah. Jir, bisa-bisanya naik gunung malah mimpi basah. Kocak sih kalau dipikir-pikir. Gue ceritain juga apa yang terjadi sama Benny ke adik gue. Dan adik gue juga sama syoknya. Pasalnya kan Benny udah beberapa kali ke gunung ini. Bisa dia baru kesurupan sekarang. Mana katanya juga si Benny kesurupan roh orang yang meninggal di gunung. Apa mungkin orang yang meninggal itu minta temen ya? Makanya si Benny dibikin jatuh ke jurang. Tapi ya jurangnya cetek sih. Jadi kayaknya hantunya nggak bakat nyakitin orang deh. Astaga, nggak boleh bercanda-bercanda. Amit amit dah, amit amit. So, pesan gue buat kalian yang suka atau mau naik gunung, please banget, please, usahain ada temennya. Terus badan dan persiapan ini juga harus siap. Jangan asal nekat aja kalau nggak mau kenapa-napa. Kita nggak pernah tahu di alam itu ada siapa aja. Jadi please banget, berdoa. Kalau bisa sholat ya, sholat. Wajib malah. Oke? Paham kan saudara? Ingat ya, naik gunung bukan buat keren-kerenan, tapi menikmati ciptaan Tuhan. Sekian dulu cerita gue kali ini ya.
Jangan lupa share, komen, dan subrek channel Gua Punya Cerita. Bye!